Oke, sebelum mulai semua matematik yang ada, penting banget lo untuk tahu konsep ya. Belajar pakai Zenius tuh, nih belajar matematik itu pakai konsep sama dengan, ya konsep sama dengan. Ini konsep paling penting banget dan kalau lo kuasain ini dengan bagus, seharusnya matematik lo jadi enak banget deh. Serius beneran, ini penting banget ya untuk nguasain yang ini. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya dalam banget maknanya. Kalau kuasainnya oke deh. Ya, gue sebutnya pakai postulat istilahnya. Gue sebut postulat, ya. Postulat tentang sama dengan. Postulat tentang sama dengan atau bahasa kerennya postulates on equality, tentang kesamaan. Postulat yang ada tuh ada tiga yang akan kita sering pakai, itu ada tiga. Yang pertama adalah concept of identity. Nah, ini adalah konsep bagaimana lo mengenali apa yang sama. Ya, nanti sini kesamaan ada dua. Kesamaan dari substansi, kesamaan dari substansi, dan kesamaan dari formasi. Ya, dua hal kesamaan ini. Konsep of identity konsepnya gini. Kalau dia A, ya sama dengan A. Kalau dia bukan A, dia tidak akan sama dengan A. Gampang kan, sederhana kan? Ya. Nih, dan ya, pokoknya kalau yang A itu sama dengan A, yang tidak A tidak akan sama dengan A. Oke. Kedua, itu preservation of equality. Preservation of equality. Nah, ini juga bisa jadi kenali dua. Artinya ini, kalau lo punya suatu kotak yang katanya sama dengan segitiga, maka kalau dia kotaknya emang sama dengan segitiga nih, ya kalau lo apa-apain terhadap kotak, atau gue nulisnya di sini deh. Nah, apa yang lo lakukan terhadap kotak itu harus lo lakukan juga terhadap segitiga supaya dia tetap sama. Ya. Kalau memang sama, maka F kotak sama F segitiga. Oke, nanti kita jelasin kenapa. Terus juga di sini berarti ada law of identity. Artinya gini, kalau misalnya A dikali 1, identitas perkalian ya sama dengan A. Kalau A ditambah nih, identitas tambah ya, tambah ini sama dengan A. Nah, di sini kelihatannya sederhana, tapi nanti A-nya itu bisa bentuknya gini. A itu bisa X per X, S1-nya ini bisa X per X. Ya, atau A, si satunya itu bisa sin X per sin X. Satu juga kan? Sama aja nih, A kali sin X per X sama. Nah, kalau yang di sini berarti nolnya itu bisa ditambah 2X dikurang 2X. Kan 2X min 2X 0 nih. Nah, itu nanti untuk ngetrik secara aljabarnya ya. Nanti secara jelasnya gue bahas berikutnya. Ketiga, principle of connectivity. Di matematik segalanya nanti nyambung. Ya, atau replaceability. Replaceability. Di matematik itu semuanya nanti nyambung. Kenapa bisa nyambung? Karena ketika kotak sama dengan segitiga, ya kalau nih kotak memang sama dengan segitiga, maka kotak itu bisa diganti dengan segitiga. Atau segitiganya bisa lo ganti dengan kotak. Oke, ketiga hal ini. Ini penting banget. Coba kuasain bagus-bagus ya. Karena nanti bakal gue sebut berulang-ulang kali. Oh, ini pakai postulat 1, ini pakai postulat 2, ini pakai postulat 3, dan seterusnya. Oke, pertama kita kenalin dulu postulat pertama. Postulat nomor satunya dulu nih. Konsep of identity ya, identitas, hukum identitas. Nah, di sini ya, tadi kan gini. Kalau A sama dengan A, dan kalau dia bukan A, dia tidak akan sama dengan A. Nah, konsep of identity ini ada dua jenis kesamaan. Kesamaan dari sisi substansi, formasi yang berbeda, substansinya sama. Atau samaan dari sisi formasi, gitu ya. Nah, contoh substansi X tambah X secara matematis akan sama dengan 2X. Artinya, kalau lo lihat X tambah X, oh ini sama dengan 2X. Lo harus bisa ngeliat ini secara substansi dia sama aja. Ya, nilainya sama. Atau misalnya 7 dikurang 4 akan sama dengan 6 dikurang 3. Ya.
Pokoknya substansinya, isinya harus sama gitu. Nah, kalau formasi, kesamaan tuh bentuknya. Artinya misalnya gini, kalau misalnya lo punya bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, berikutnya lo juga punya persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 2x ditambah 4, maka dari formasi yang sama, dia sama-sama persamaan kuadrat. Dari formasi ini lo akan tahu a-nya sama dengan, ini 1 kali x kuadrat kan? Oh, berarti a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 2, c-nya sama dengan 4. Karena formasinya sama. Oke. Nah, formasi ini nantinya biasanya untuk kemampuan untuk nerapin formula-formula di matematik yang ada. Ya. Contohnya, misalnya kalau lo udah tahu SN geometri sama SN aritmatika deh. N per 2 ujung ditambah ujung. Nah, lo udah punya deret. Deretnya apa? 1 tambah 5 tambah 9 tambah 13 tambah berapa lagi nih? 17 tambah 21 gitu ya. Nah, kalau ditanya ini sama dengan berapa? Nah, di sini kemampuan lo untuk melihat mana substansi, mana formasi. Oke? Dari sini kita udah tahu apa itu U1. U1 adalah suku pertama. Apa itu UN? UN adalah suku terakhir. Apa itu N? N adalah jumlah suku. Dari situ kita tahu, oh jumlah sukunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti S6 karena N-nya 6. N per 2 berarti 6 per 2. Ya, masukin rumus 1 ditambah 21. Disinilah kemampuan lo mengenali mana yang mana gitu, mana yang N, mana yang U1, mana yang UN. Oke. Kesamaan formasi juga bisa diterapin gini. Misalnya ax kuadrat ditambah suatu persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Terus dari sini apa ya? Lo tahu x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Sekarang gue punya sebuah formasi baru x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 sama 0. Akar-akarnya alfa dan beta. Ini akar-akarnya x1, x2 misalnya gitu ya. Ditanya alfa ditambah beta berapa? Nah, secara esensi karena akar-akarnya sama, ini x1, x2, yang ini alfa beta. Esensinya sama-sama akar-akar. Nah, sekarang kalau ditanya alfa tambah beta berarti ditanya x1 tambah x2. Secara formasi dia sama dengan apa? Min b per a. Min b per a secara formasi di sini mana? Ya di sini b-nya tuh min 3, jadi min 3 per 1 sama dengan min 3. Tuh ya, ini masih gampang. Sekarang kita coba kenalin lagi nih bagaimana kesamaan substansi dan formasi. Biasanya cenderung dipakai untuk masukin formula ya, formula. Makanya formasi gitu kan. Contohnya lagi, misalnya gini, misalnya gue punya template, istilah gue rumus tuh bukan ya, biasanya template ya. Template-nya gini, integral kotak pangkat N D kotak sama dengan kotak pangkatnya naik 1 dibagi N plus 1 plus C. Misalnya nih ya, formasinya begini, untuk N yang tidak sama dengan min 1. Ya, ini istilahnya template. Sekarang kita lihat. Pertama, andaikan gue punya soal yang gampang dulu. Integral x pangkat 3 dx sama dengan berapa? Kita lihat. Ini formasinya sama kan sama ini. Coba lihat x pangkat 3 dx. Ini jadi 3, ini jadi n, ini jadi kotak gitu ya. Secara formasi ya tinggal dijalanin aja. Lo tinggal lihat ini. Oh, kalau gitu pangkatnya n plus 1 berarti 3 plus 1 4 dibagi 3 plus 1 4 plus c. Oh, kalau gitu ini seperempat x pangkat 4. Ini mah masih biasa. Tinggal dimasukin istilahnya. Kalau bahasa lo tuh tinggal dimasukin. Sebenarnya gini, ketika kita pakai postulat, kita pakai ketiga-tiganya sekaligus. Biasanya kecenderungannya begitu. Tapi di sini kita tekanin dulu ya, yang postulat pertama ya, ngelatih postulat pertama. Ini masih gampang. Sekarang, gimana kalau misalnya gue bentuknya x kuadrat ditambah 1 pangkat 4 d x kuadrat tambah 1. Nah, sama apa? Waduh, mulai misalnya bingung. Jangan khawatir, kita lihat formasinya sama nggak? Kotak pangkat N, D kotak. Andaikan ini gue kotakin, ini kotak juga nggak? Sama kan? Coba lihat. Substansinya sama, dia X kuadrat tambah 1, ini juga X kuadrat tambah 1.
ini pangkat 4. Kalau gitu gimana? Kotak pangkat N D kotak. Ya udah tinggal dihajar. Berarti kalau gitu logikanya harus kotak pangkat 5 per N plus 1. 5 plus C. Gitu kan? Kotaknya apa? Ya X kuadrat plus 1 pangkat 5 plus C. Tuh. Ya tinggal ngejalanin aja. Jadi template-nya apa? Tinggal dijalanin aja. Tinggal bagaimana ngenalin mana yang sama. Ya. Coba contohnya misalnya gini. Gue punya ini soalnya sekalian nih bagaimana lo mengenali postulat 1 dan 2. Seperkos pangkat 4x D secant x. Nah, lo mulai pusing gua. Duh, gimana? Sekarang gini sebenarnya. Pertama-tama secara substansi dulu. Secara substansinya. Secant x itu sama dengan apa? Seper cos x. Gitu kan? Nah, sekarang kita lihat lagi. Sepercos pangkat 4x ini bisa ditulis sebagai sepercos x pangkat 4. Gitu kan? Karena sepercos x sama dengan secant x, maka ini sama dengan secant x pangkat 4 sebenarnya. Ya nggak? Kalau gitu, yang ini sama dengan secant x pangkat 4. Ininya D secant x. Lo lihat sekarang. Sesuai template nggak tuh? Set. Sesuai template dong udah kan? Nah, berarti kalau gitu ini kan kotak pangkat 4 D kotak. Berarti tinggal apa? Ya kotak pangkat 5 per 5. Jadi. Oke. Inilah kemampuan. Ketika lo melihat ini, inilah kemampuan lo untuk melihat substansinya. Dia sama. Terus abis sudah sama, berikutnya apa? Nah, lo kan melihat bentuk ini, formasi ini. Lo lihat di sini. Oh, formasi itu ada terusannya. Terusannya begini. Tinggal dihajar dapat. Oke? Yang bilang, aduh, gue nggak bisa integral tadi, jangan gitu deh contohnya gini-gini. Sebenarnya gini, di sini gue nggak ngasih contoh tentang apakah dia integral, bodoh amat mau pelajarannya apapun. Yang penting lo harus bisa ngelihat. Kalau udah ditulis template-nya atau udah ditulis formasinya, ya lo harus sudah bisa. Misalnya contohnya gini, lo nih belum tahu ini apa. Lo belum tahu nih, ini apaan lagi. Ya, D kotak pangkat N sama dengan N kali kotak pangkat N minus 1. D kotak. Ini namanya sebenarnya turunan aja biasa. Ya. Tapi anggap lo nggak tahu ini. Oke, ada formasi begini. Kalau misalnya gue punya di sini X pangkat 3, berarti berapa? Loh, ini kotak pangkat N. Jadinya, oh ini jadi N. Ya tulisnya N di sini. Ini X. Oh itu jadi kotak. Oh berarti ini X. Oh ini N min 1. Berarti 3 min 1, 2. Ini D kotak. Oh berarti ini DX. Ya, ini turunan sebenarnya. D itu nanti proses turunan. Nanti kalau belajar deh di bagian turunan. Ya. Oke. Nah sekarang kalau misalnya gue bikinnya jadi gini. D bintang pangkat 4. Masih gampang dong. Oh ya wes. Aduh sorry. Ini jadi kotak. Ini jadi N. Berarti 4 kali kotak. Pangkatnya turun 1. D bintang. Kalau gue bikin jadi akar X gimana coba? Waduh. Apa nih di sini formasinya udah beda. Tapi secara substansi ingat nggak? Ini bisa ditulis sebagai akar X sama dengan X pangkat setengah gitu kan. Oh, kalau gitu setengahnya jadi N kan. Bisa dihajar dong. Berarti gimana? Oh, berarti setengah X pangkat setengah min 1 berapa? Min setengah DX. Nah, kebetulan secara substansi X pangkat min setengah ini sama dengan seper akar X dx. Oke. Lanjut lagi terus, naik, ningkat. Sekarang sin X pangkat 5. Nah lo, sin X pangkat 5 gimana turunannya? Gampang, jangan ragu-ragu. Kalau ini kotakin, lo dapetnya apa? Ya 5 kotak pangkat turun 1. D-nya D kotak kan? Oh berarti D sin X. Oke. Nah dari sini andai kan, oh ini ada template 1 nih kan. Ada template kedua. Misalnya lo tahu template keduanya D sin kotak sama dengan cos kotak D kotak misalnya.
Kalau gitu, yang ini masih bisa dipecah. Yang ini kan 5 sin, ini sama aja nulisnya gini sama ya. D sin X-nya berarti sama dengan apa? Dari D sin kotak sama dengan cos kotak D kotak. Kalau D sin X, ya cos X dx gitu kan. Nah, berarti ini bisa sama dengan ini gitu. Ya. Pokoknya tinggal dijalanin istilah gitu. Kita bisa jadi nggak peduli itu apa, dijalanin ya lancar. Itulah postulat sebenarnya. Nah, gitu. Oke. Bermain-main lagi kita. Kalau gue punya D kodok pangkat 3/2. Nah lo. Atau gini deh nulisnya. D kodok akar kodok. Ini apa sama dengan nalo gitu. Pertama-tama jangan panik. Di sini belum ada kotak pengatennya nggak jelas. Ini perkalian antara kodok dengan ke akar kodok. Gimana cara nyelesainnya? Pertama-tama kodok itu adalah kodok pangkat 1. Akar kodok itu kodok pangkat setengah. Sekarang gimana? Secara substansi, kalau kotak pangkat 1 dikali kotak pangkat setengah, pangkatnya jadi ditambah. Iya nggak? Secara eksponen, ingat. Kalau pangkatnya ditambah, berarti kalau gitu jadi apa? Oh, ini teh sama dengan kodok pangkat 3/2. 1 tambah setengah kan 3/2, iya nggak? Nah, kodok pangkat 3/2. Jadi deh, kotak pangkat 3/2. Kalau gitu, kotak pangkat 3/2 sama dengan apa? Standar, ikutin template-nya langsung. 3/2, kodok pangkat, turun -1. Ya kan, jadi setengah. D, kodok, gitu ya. Oke, ya template-nya begitu. Kalau gitu jadi 3/2, akar kodok, D, kodok. Bisa ya? Nah, dari tadi tuh ada tuh substansi, formasi, ganti-gantian. Ya.